Ya mudah-mudahan, karena saya juga pribadi meyakini bahwa ajaran Nusantara pasti nanti akan jaya. Seperti unen-unen juga di konsep Jawa ada tembung juga sileme gabus putih kumambangi watu hitam, itu memang sekarang ini sepertinya sudah terjadi. Iya. Iya, memang di situ benar Mas ya. Jadi simbole tembung iku mau Mas ya, mapane tembung iku sileme gabus. Jadi hilangnya bahasa-bahasa Sumbang. Ya. Jadi orang-orang yang sering mengafir-ngafirkan, sering membodoh-bodohkan, itu akan hilang atas puasa. Akan ya kan? tenggelam. Tenggelam. Jadi makanya gini Mas ya, kita ini Mas ya, mestinya kalau kita ini orang yang paling bijak Mas ya, kita ini cara membumi hanguskan apa bahasanya ya, membumi hanguskan atau melepaskan semua itu tidak pakai kekerasan Mas. Itu Mas jadinya. Kan ada kata-kata seperti ini, ngeluruk tanpa bolo, ya, menang tanpa ngasorno, ya, degdoyo tanpa elaji, degdoyo tanpa aji, ya kan? Seperti itu, paham ya? Hanya ini Mas. Membunuh tanpa Nah, membunuh tanpa menyentuh. Hanya dengan napas ini loh Mas. Itu Mas sebenarnya, ya. Maka karena kita ini lagi dibuka Mas, ya kan, maka banyak dari saudara-saudara kita bahasa-bahasa yang diselempat no itu, ya, dibelokkan itu pada kebuka tahapannya seperti itu. Maka timbulnya watu hitam, ya. Watu hitam itu kan keteguhan Mas ya. Jadi bahasa-bahasa keteguhan ini akan muncul. Ya, bahasa-bahasa keteguhan ini muncul, ya. Maka kita ini Mas ya sudah mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang adil. Ya, orang yang adil. Maka siapapun yang mengatakan orang lain kafir, mengatakan orang lain bodoh, mengatakan orang lain bahlul, mengatakan orang lain majnun, mengatakan orang lain kentir atau segala macam, ya, pasti akan kembali. Saat ini sudah mulai dibukai, ya. Maka mulutmu adalah harimau, bahasanya kan seperti itu. Inilah waktunya Mas, ya, inilah waktunya. Maka aku berharap dengan dulu-dulu, bukan Kang Jito ngguroni, bukan Kang Jito merintah, bukan, ya, praktekon nek kurang percaya, ya kan. Maka banyak dari saudara-saudara kita yang laku di paguyuban ini yang sudah bisa diam seperti itu, ya kan. Banyak dari saudara yang mengatakan diam dapatnya apa? Diam kalau belum melakukan dengan sungguh-sungguh nggak akan mendapatkan. Sesuai dengan seperti tadi loh, Saman pergi ke Surabaya ada serbuk emas tadi, nggak mungkin 1 kilo serbuk langsung Saman ambil semua, nggak mungkin, mesti sak jimpit, ya, seperti itu. Itu pasti akan dapat dengan konsep diam itu tadi. Itu Mas. Ini kan saya tangkap ini dari obrolan kita yang sudah lumayan ini, berkali-kali Kang Jito itu menyampaikan nafas terus. Yang ingin saya tanyakan gini, apakah nafas itu adalah suatu inti pembelajaran spiritual atau bagaimana pandangannya Kang Jito mengenai nafas? Kok sedikit-sedikit nafas gitu? Iya Mas ya. Jadi gini Mas ya, uripku kuwe dawuh lungguh swara wujude dawuh kandhanono yen urip kuwi teka ambekanem dhewe kuwi. Mergo ambekanem kuwi kang iso ngandani kuwasa apa wae ing kuasane tik janji kutiupkan rohku kepadamu. Roh kuwi urip, isone urip mergo eneng ambekane. Paham Mas ya? Maka ngene Mas tak jabarno ya. Napas iki Mas ya, makanya dulur-dulur sering tanya, nek kita mau mempraktekkan dengan kontinu, ya kan, bertahap, ya kan, kita ini sama dengan menemui juru kunci. Napas iku Mas meneng set, iku padha karo juru kunci bahasane Kang Jito atau pemandu. Misalkan zaman datang ke suatu tempat, belum mengerti tempat atau area.
ini apa jeluntrungi ya kan. Tapi kalau Saman datang di situ melalui juru kunci pasti dikasih tahu, kasih tunjuk. Ini seperti ini seperti ini, habis ini. Reng-rengannya, paham Mas? Ya? Sama. Ketika kita mau diam, lambat laun kita akan dibukakan atas kuasa. Jadi napas itu adalah kunci utama, Mas. Yes. Saya dulu laku tidak seperti ini, Mas. Saya dulu sama, Mas. Ya kan? Saya step by step. Ibaratnya mau ke Surabaya dari terminal Bojonegoro berhenti terminal Babat. Setelah Babat terminal Lamongan. Setelah Lamongan Gresik. Seperti itu sama step by step. Ternyata sampai di Surabaya hilang semua. Ibarat membaca, ibarat apa saja, itu hilang semua. Ternyata hanya napas diam itu, share itu. Nah, kenapa ditunjukkan seperti itu? Karena di situ dikuasa. Kutiupkan rohku kepadamu supaya kamu hidup. Nah, hidup inilah Mas yang menjadi gacu apa maskot. Ya, nah, maskote kita itu adalah ambekan, atau password. Ya kan, seperti itu. Maka dari dulur-dulur ini, mungkin banyak dari mereka yang meremehkan napas ya. Dari mereka meremehkan. Tes lah, tinggal napas apa yang terjadi. Ayo percaya atau enggak sampean? Tinggal napas. Ya selama jalan kawan semoga damai di siaran. Ya di sisinya. Nah, siaran akhirnya. Siaran, paham? Maka napas inilah Mas. Utuh sempurna itu sendiri. Dalam praktek sehari-hari ketika beraktivitas naik motor atau jalan kaki, bekerja dan sebagainya, itu berarti tetap kita harus menyadari nafas itu. Iya, keluarkan nafas. Berapa detik itu Mas Wong diam sejenak? Masih lama sama nyetir, ya kan? Mau berangkat. Inilah kuncinya hidup. Wes, ayo sampan gak ada napasnya, iso napas sepeda motor, iso nyetir mobil. Nggak bisa kan? Paham ya? Ketika Saman sudah berada di mobil, kalau Saman sudah ketemu Mas ya, Saman nanti akan dibuktikan sendiri. Ya, kemarin ada teman kita ke sini ya di sini. Mungkin aku sudah pernah cerita dari Malang sampai Surabaya. Nyetir mobil sambil tidur. Pertama dites seperti itu. Sampai yang disampaikan ketakutan di sampingnya. Ada saudara kita yang sepedaan dari Bunder sampai Lamongan tidur. Ya, atas kuasa. Bukan sombong, tapi atas nggak ada kesadaran seperti itu. Ada saudara kita dari Gresik keluar dari sini sampai masuk garasi, turun dari buka mobil baru sadar, ditidurkan atas kuasa. Yaitulah kekuatan sempurna itu tadi. Maka seperti itu, ya kan? Maka kenapa kita menyampaikan napas? Kunci utama, Mas. Keluarkan napas, ayo. Mencium apa? Enggak mencium, karena aku tunggal. Maka Kang Jito dulu juga sama seperti itu. Kang Jito tanya, loh, kenapa kok kudu ditokno wong aku biyen nek anu nglebono? Aku ki tunggal. Aku ki tunggal. Bahasane seperti itu, aku tunggal. Maksudnya aku tunggal apa? Yo ngerti nek kata-katane aku esa, aku tunggal, aku satu, aku. Iku ngerti kata-kata iku, tapi mapane piye ya? Mapanya di mana? Aku tunggal loh. Ternyata diperhatikan, nggak ada siapa-siapa. Seperti itu. Oh, ngini toh. Oh, begini toh ceritanya. Coba kalau tarik nafas. Ayo bawa apa saja. Perhatikan. Ya kan? Ono wangi, ono basin, ono kecut, berarti kan sudah nggak tunggal lagi. Seperti itu. Nah, itu Kang Jito dibuka seperti itu. Ini ada cerita pengalaman spiritual tentang nafas ini kan. Memang berusaha untuk menyadari kan, belajar untuk menyadari keluar masuk nafas itu disadari terus. Lama-lama ini cerita yang dari orangnya gini. Dia merasa nafas itu seperti wungkul, apa ya bahasa Indonesianya, seperti sesuatu yang menggumpal, tapi ya abstrak karena udara kan ya. Saya ingin konfirmasi sama Kang Jito sebagai pakar pernafasan mungkin, apakah memang ada pengalaman spiritual kayak gitu, atau itu melenceng atau gimana? Ya bukan Mas.
sejatinya gini Mas ya. Aku inilah utuh sempurna tuh Mas ya. Nah, utuh sempurna ini kan ada di lingkaran ini semua. Ada di lingkaran bahasa apa ya? Pokoknya bulat iki mau ya, napas iki mau. Jadi di sini sepertinya ada energi ya, ada energi sendiri bahasa ini. Kalau kita dibuka Mas ya, kalau sedulur kita yang sama ceritakan tadi, itu kan alam bawah sadar kan dibuka, ditunjukkan. Jadi ditunjukkan di hadapan semesta itu. Jadi seperti apa bola apa ya bola terbang seperti itu. Itu memang benar Mas, ya kan? Lah dari situlah Mas kekuatan hidup itu. Dari situlah Mas kekuatan hidup. Maka napas itu tidak akan bisa disepelekan manakala sampai sudah benar-benar masuk di dalam kuasa itu atau hawa itu atau degdoyo itu apa ya bahasane energi itulah wis bahasane seperti itu. Maka kalau kita pahami Mas ya, nggak ada warna, nggak ada bentuk, nggak ada nama, ya kan? Kan di sini dikatakan bening-beningnya juga nggak bisa dilihat, dikatakan berupa juga nggak ada warna, dikatakan bentuk. Jadi makanya itulah kuasa seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke dalam lagi, ya kan, kita ada di tengah itu, Mas. Jadi misalkan ini bulatan atau apa bulat ya, misalnya ya, kita ada di tengah ini, seperti itu. Ya. Maka kita ini kalau sudah bicara dengan spiritual loh ya, ini harus nyampe juga, tahu. Maka Kang Jito dulu nggak pernah paham ini ya, tahu-tahu 2015 itu, ini tahu-tahu keluar seperti itu. Tanda tanya, opo Gusti ki maksudnya? Tokno meneh, sret ya. Tokno meneh sret. Oh, iku terus Kang Jito bingung Mas dulu itu. Gue mencari apa istilahnya ini. Jawabannya. Karena belum pernah ada yang ngajari. Tahu-tahu seperti itu. Setelah bertahun-tahun berjalan terus dibukakan. Aku adalah wujud itu sendiri. Seperti itu. Kalau kamu tak tinggal, kamu bisa apa? Nice. Nggak ada kuasa yang hilang. Seperti itu. Oh, nah maka kan sekarang kan ini sudah mulai dulur-dulur yang mulai menyampaikan tentang napas, ya kan, akan kesadaran, kan seperti itu. Jadi ya seperti ini. Coba dulu berani mengatakan seperti itu. Belum ada yang berani, ya kan? Bahwa kan dulu ajaran Siti Jenar ya, itu kan masih diselempat-selempat nih, ya kan? Nggak ada yang ternyata napas itu yang sebenarnya. Nah, banyak mereka-mereka yang mengingkari dari kuasa itu. Kan gitu ceritanya. Maka saat inilah Mas, kita ini sudah terbuka luas tentang sejati wujud sempurna itu. Harus disampaikan kebenarannya. Harus disampaikan kebenaran. Kan gini Mas ya, kalau kita mengajarkan atau memberikan contoh atau memberikan penjabaran yang semu, kelanjutannya seperti apa? Ya semu, ya main selek, ya seperti ini. Padahal laku diam itu semua sudah diajarkan. Hindu diajari diam, Buddha diajari diam, Kristen diajari diam, Islam diajari diam. Loh kenapa tidak diajarkan semuanya? Kok dipedot-pedot, kok disinggat-singgat apa? Kok disembunyikan? Iya kan? Kok dikias-kiaskan, kok disanepan-sanepan? Iya kan? Kan nggak transparan. Ya, Terus yang menanggung sekarang